Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu untuk pertemuan kedua. Hari ini kita terpaksa melakukan kuliah online ataupun sekolah di rumah aja. Bagi yang sekolah, kuliah di rumah aja bagi yang mahasiswa. Jadi ini untuk pertemuan kita ya. Untuk pertemuan yang kedua, kemarin untuk pertemuan yang pertama itu kita membahas tentang bilangan bulat. Nah, untuk pertemuan kedua ini juga kita masih membahas tentang bilangan bulat. Sebelum itu, Ibu harap semoga kalian belajar di rumah tetap produktif, kalian tetap senang walaupun sebenarnya enggak senang, disenangin aja. Kemudian kalian harus tetap stay at home. Kita harus mampu membantu pemerintah dengan memutuskan tali penyebaran virus corona dengan tetap di rumah. Baik anak-anak, hari ini kita melakukan sekolah daring ataupun sekolah online dengan mata pelajaran yang masih bersambung-sambung dan bertemu lagi dengan ibu yang sama. Ibu harap kalian tidak akan pernah bosan. Oke, kemarin udah belajar bilangan bulat nih, ada pengertiannya, letak bilangan bulat pada garis bilangan, hubungan antara dua bilangan bulat, dan sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Bu Guru, Bu, operasi hitung pada bilangan bulat itu apa sih, Bu? Semacam makanan kah? Atau enggak suatu tempat yang menarik untuk kita singgah? Misalnya seperti itu. Ternyata operasi hitung pada bilangan bulat yang anak-anak ketahui kan bisa saja ada penjumlahan. Penjumlahan juga termasuk operasi hitung pada bilangan bulat. Jadi ada beberapa bagian operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama itu penjumlahan. Yang kedua pengurangan. Yang ketiga perkalian. Dan yang keempat pembagian. Jelas dari 4 operasi hitung bilangan bulat ini pastinya nggak terlalu asing ya, karena memang ini mata pelajaran yang udah pernah kalian pelajari waktu di bangku sekolah dasar. Oke, penjumlahan. Tapi dalam 4 operasi hitung pada bilangan bulat ini kita lebih khususkan dulu ke penjumlahan dan pengurangan, operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Karena untuk operasi perkalian dan pembagian kita insya Allah kalau diberikan umur panjang akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Hitung pada penjumlahan itu yang biasa anak-anak ketahui kan kita hanya tahu kan penjumlahan, misalnya 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Itu kan kita udah pernah menerima cara penyelesaian ini waktu di sekolah dasar. Nah, sekarang di SMP. Ternyata di SMP itu ada tingkatan yang lebih menarik karena memang kita di sini ada formasi kayak Power Rangers ya. Ada formasi yang menarik perhatian para peserta didik. Yang pertama itu penjumlahan dengan menggunakan alat bantu. Jelas bukan kalkulator ya alat bantunya. Penjumlahan menggunakan alat bantu. Hah, Bu Guru, baru dengar ada penjumlahan yang menggunakan alat bantu, tetapi bukan kalkulator. Itu ya menariknya karena memang tingkatan sekolah kita, tingkatan dari SMP sampai SMA ataupun dari SD, SMP, SMA itu berarti tingkatannya ada pelajaran yang lebih menarik. Berarti gimana sih tingkatannya itu? Yang pertama hitung penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Ternyata alat bantunya itu menggunakan garis bilangan. Nah,
menggunakan garis bilangan. Untuk lebih jelasnya, Ibu langsung ke contoh soal ya. Misalnya contoh soal. Hitunglah hasil penjumlahan berikut dengan menggunakan garis bilangan. Soalnya itu 6 plus min 8. Oke. Jadi untuk menjawab soal ini, kita gambarkan dulu garis bilangannya. Gambarkan, ada berapa ini? Ada 6 dan 8, berarti gambarkan. Ingat ya, 0 itu bukan termasuk bilangan positif dan bukan termasuk bilangan negatif. Dia ini berada di antara bilangan positif dan bilangan negatif. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang satunya lagi, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8. Untuk soalnya 6 ditambah min 8, berarti gambarkan anak panah dari angka 0, mulai dari angka 0 sejauh 6. Berarti sejauh 6. Kita tarik dari 0 sampai ke 6. Nah, kemudian kita hitung dari 6, kita hitung panah tadi itu dari angka 6 sejauh 8 satuan ke kiri. Berarti hitungnya 1, 2, 3, 4 sampai pokoknya sampai 8. Berarti hasilnya itu min 2. Bisa juga tanpa menggunakan alat bantu. 6 ditambah 8. Kamu punya hutang 8.000. Kemudian mama kamu kasih uang 6.000. Bilang penjualnya, "Nak, uangnya kurang berapa? Kok bayarnya cuma 6.000, hutangnya 8.000?" Itu kan berarti hutangnya sisa 2.000. Berarti 6 ditambah 8 itu sama dengan 6 ditambah min 8 itu sama dengan min 2. Untuk lebih jelasnya ada pertanyaan atau enggak? Belum ada yang masih ada yang belum kalian mengerti? Enggak apa-apa, tanya aja, karena memang ini kuliah daring atau sekolah daring ataupun belajar di rumah. Nanti Ibu kirimkan video, ada juga buku paket, serta nanti kita menggunakan Google Classroom. Nah, tinggal kalian join ataupun download aplikasi Google Classroom itu. Nanti di sana Ibu akan mengirimkan beberapa materi yang perlu kalian pelajari, dan juga ada tugas yang kalian harus kerjakan dan dikumpulkan. Oke, kemudian tadi udah ya, operasi penjumlahan dengan menggunakan alat bantu dan manual ataupun tidak menggunakan alat bantu. Nah, sekarang ternyata penjumlahan itu ada sifat-sifatnya. Ternyata bukan manusia juga ya yang memiliki sifat benci, pemarah, bukan itu. Ternyata penjumlahan memiliki sifat-sifat. Yang pertama, ada yang tahu nggak sifat-sifat penjumlahan? Oke, yang pertama sifat penjumlahan. Yang pertama itu sifat tertutup. Jadi sifat tertutup ini maksudnya untuk setiap A, B itu sama dengan A plus B sama dengan
C. Maksudnya itu sendiri, misalnya bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat, maka hasilnya itu bilangan bulat itu sendiri. Contohnya, kita ambil sembarang, A-nya misal ya, pakai permisalan jangan lupa. Misal A itu kita pakai permisalan 1 bilangan bulat nggak? Iya Bu Guru. Yang kedua terserah 2 misalnya. Berarti kita dijumlahin rumusnya ini. A plus B. Berarti 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Berarti ini loh maksudnya dia tertutup. Berarti dia udah ya tertutup karena ini menghasilkan bilangan bulat. Bu, bilangan bulat boleh nggak Bu yang min? Boleh. Misalnya 1 ditambah min 2 itu sama dengan min 1. Min 1 bilangan bulat nggak Bu? Iya bilangan bulat. Kemudian udah paham ya? Kemudian yang kedua itu sifat komutatif. Berarti sifat komutatif ini maksudnya itu pertukaran. Berarti untuk setiap A plus B itu sama dengan B plus A. Oke, langsung ke contoh. Misalnya A diketahui A-nya 2, B-nya 4. A-nya 2, berarti A plus B ya. A plus B sama dengan B plus A. Berarti A-nya 2 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 2. Berarti 6 sama dengan 6. Sama. Walaupun tukar posisinya B dibalik A dibalik tetap hasilnya sama. Kemudian yang ketiga itu mempunyai unsur identitas. Bukan hanya manusia ya yang punya unsur identitas, ternyata penjumlahan juga memiliki unsur identitas. Untuk unsur identitas itu sendiri, apa di penjumlahan itu adalah 0. Maksudnya apabila semua yang dijumlahkan dengan 0, maka dia menghasilkan dirinya sendiri. Maksudnya itu, misalnya kan bilangan bulat itu A, misalnya nih A plus 0 itu kan sama dengan A. Berarti A ditambah dengan 0 menghasilkan dirinya sendiri. Kita langsung ke contohnya. Misalnya A-nya itu 1 tambah 0. 1 kan hasilnya, dia menghasilkan bilangan itu sendiri. Intinya itu identitas, berapapun yang dijumlahkan dengan 0 maka tetap menghasilkan dirinya sendiri. Mengerti? Oke, lanjut. Memiliki sifat asosiatif. Itu pengelompokan. Jangan pernah salah ya, tadi itu kan komutatif itu pertukaran, sekarang pengelompokan. Maksudnya gimana? Untuk setiap A, B, dan C berlaku A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Yaitu kita ambil contoh nih, dikelompokkan ya. Misalnya A-nya 1 ditambah B-nya 2 tambah C-nya 3 sama dengan A-nya 1 ditambah 2 tambah 3. Oke, 1 ditambah 5, 3 ditambah 3, hasilnya sama. Hasilnya tetap sama ya, karena ini memang sifat pengelompokan. Kemudian yang terakhir itu mempunyai inverse. Yang kelima itu mempunyai inverse. Inverse ini bisa disebut juga lawan. Bukan lawan untuk berantem ya, maksudnya lawan dari inverse itu sendiri. Nah, yang kedua, inverse ini harus
menghasilkan identitas. Ini harus menghasilkan identitas. Identitas itu tadi apa? Identitas itu 0 kan? Berarti lawan dari identitas, lawan dari 1. Berarti itu untuk lawan dari 1 itu min 1. Lawan dari A lawannya min A. Sehingga A dijumlahkan dengan min A sama dengan 0. Nah, untuk contohnya itu 1 ditambah min 1 sama dengan 0. Oke? Ada yang belum dipahami? Kita akan mengulang lagi di Google Classroom. Kalian bisa langsung menanyakan. Di sana juga Ibu akan memberikan password. Kalian tinggal join karena memang di sana Ibu udah buatkan grup. Ibu juga akan mengirimkan LKS, buku paket, dan juga video yang sedang Ibu terangkan terkait masalah bilangan bulat, operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, untuk operasi pengurangan Ibu sengaja tidak menjelaskan karena Ibu harap kalian yang akan menjelaskan kepada Ibu. Caranya juga seperti ini, akan tetapi sifat dan mungkin ada pembeda antara penjumlahan dan pengurangan, tetapi dia juga menggunakan operasi-operasi yang tak terduga misalnya. Nah, Ibu harap walaupun tetap di rumah, kalian selalu stay at home, jaga penyebaran virus corona, karena memang saat ini bumi sedang menangis. Jadi Allah sedang menguji kita. Untuk itu anak-anak, pesan Ibu lagi-lagi stay at home. Semoga kalian sukses, semangat untuk tetap meraih mimpi. Di sela-sela pelajaran yang Ibu kasih, itu Ibu sudah buatkan contoh soal di LKS. Jadi kalian selamat menikmati dan selamat mengerjakan tugas